teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan income statement dan relate information, statement of financial position, and statement of cash flow. Kami akan menjelaskan dari kelompok F dengan beranggotakan Muhammad Albani Fagata dengan NPM akhir 408 dan dengan rekan saya. Dengan NPM akhir 251. Tanjung dari NPM akhir 099. Saya Satria Yoga Ditama, NPM akhir 155. Saya akan di sini menjelaskan tentang eh, laba ditahan. Di sini ada saldo. Saldo yang pada tanggal 31 Desember 2021 dan juga ada laba bersih tahunan 2022. Ada juga dividen tunai yang diumumkan. Di sini terdapat laba saldo awal ditambah laba bersih tahun 2022 dikurang dividen tunai laba sama dengan saldo laba awal. Nah, di sini ada terdapat eh, tabelnya, yaitu laba ditahan sama dengan 98 980 ditambah 134 640 dikurang 45.000 sama dengan 1.069.642 dolar. Di sini ada tabelnya, yaitu laba ditahan Desember 2002, laba bersih tahun 2022, total laba, dividen tunai, saldo laba. Baik, saya akan lanjutkan oleh rekan saya. Oke, kita lanjut ke soal E5.14. Jadi di sini ada soal persiapan dari laporan keuangan arus kas. Nah, jadi perusahaan Lopez Inc. ini memiliki laporan posisi keuangan dan pendapatan bersih sebesar $34.000 sudah dilaporkan dan dividen sebesar $13.000 sudah dibayarkan pada tahun 2022. Kemudian peralatan baru telah dibeli dan tidak ada yang dijual. Nah, ini bisa kita lihat ya, equipment sebesar 17.000, akun receivable sebesar 13.000, cash sebesar 32.000. Kemudian ada equity dan liabilitas, ada share capital ordinary sebesar 20.000, retained earnings sebesar 21.000, dan account payable sebesar 5.000. Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Oke, jadi di sini ada tabel laporan arus kas selama periode 31 2022. Jadi ada pendapatan bersih tadi sebesar 34.000. Kemudian ada akumulasi depresiasi peralatan sebesar 6.000. Kemudian ada akun piutang itu sebesar 3.000. Kemudian ada akun hutang sebesar 5.000. Lalu kita jumlahkan dari 34.000 kita tambah 6.000, kemudian kurangi 3.000, kemudian tambah 5.000, kita dapat hasilnya $42.000. Nah, terus kita lanjut ke arus kas dari aktivitas investasi, ada peralatan ya, sebesar $17.000. Ini akan kita kurangi nanti. Lalu ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, ada penanaman modal saham itu sebesar 20.000, jadi kita tambah 20.000. Kemudian ada pembagian dividen, pasti dikurangi ya, kita kurangi 13.000. Nah, hasil dari eh, modal saham kita kurangi dividen 20.000 dikurangi 13.000, kita dapat 7.000. Nah, ini 32.000 kita dapat dari mana? Ini dapat dari 42.000 kita kurangi 17.000. Nah, habis dikurangi 17.000 ditambah dengan 7.000 kita dapat hasil 32.000. Ya, selanjutnya soal P5.2. Di sini ada Statement of Financial Position Preparation menunjukkan neraca saldo, tapi belum diurutkan ini dari Montoya SA for the current year 2022, untuk 2020 tahun 2022. Di neraca saldo ini
terdapat retained earning yang belum diketahui. Dan kita harus mencari dan lalu membuat statement of financial position. Next. Untuk mencari retained earning sendiri, kita dapat menjumlahkan untuk sisi debit dan sisi kredit. Di sisi debit terdapat totalnya yaitu 5.067.50 juta euro. Dan di sisi kredit terdapat perbedaan. Nah, perbedaan ini menunjukkan jumlah retained earning tersebut dengan jumlah 713.897 euro. Dan berikut penjelasan dari Statement of Financial Position. Di sini di aset terdapat aset lancar dan aset tidak lancar. Di aset lancar ada akun cash trading securities, non notes recoverable, income tax recoverable, inventory, prepaid expense, dan dengan total aset lancar 1.352.50 euro. Dan aset tidak lancar terdapat akun land, building, akumulasi, depresiasi equipment, akumulasi depreciation, goodwill, dengan total aset tidak lancar 3.152.800 euro. Dan total aset lancar dan tidak lancar berakhir 4.504.850 euro. Yang selanjutnya yaitu ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas sendiri dibagi menjadi dua, yaitu current liability dan non-current liability. Maaf ini salah ya. Current liability sendiri yaitu kewajiban atau utang yang waktu pelunasannya itu kurang dari setahun. Sedangkan non-current liability adalah waktu pelunasannya yaitu lebih dari 1 tahun. Di sisi current liability terdapat account payable sebesar 490.000 euro, lalu ada notes payable sebesar 265.000 euro, lalu ada payroll tax payable atau hutang pajak gaji sebesar 177.591 euro, dan ada utang sewa sebesar 45.000, lalu ada income tax payable sebesar 98.362, sehingga total current liability yaitu sebesar 1.075.953 euro. Lalu ada non currentnya yaitu bond payable atau hutang obligasi sebesar 285.000. Lalu ada long term rental payable sebesar 480.000, dan ada unsecured notes payable sebesar 1.600.000, sehingga total non current liabilities yaitu 2.365.000. Total liability-nya dari penambahan current liability dan non current liability yaitu 3.440.953 euro. Lalu di bawahnya terdapat ekuitas. Di ekuitas sendiri terdapat share capital preference besar 150.000, dan ada share capital ordinary sebesar 200.000. Lalu ada retained earning yang sudah kita hitung di penjelasan sebelumnya sebesar 713.897 ribu, sehingga total equity-nya sebesar 1.063.897, sehingga total liabilitas dan ekuitasnya yaitu 4.504.850. Jadi statement of financial position antara aset dan liabilitas dan ekuitas menghasilkan hasil yang balance. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.